Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mikael Alung. Saya dari Prodi PAK kelas D semester 4, mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Di sini saya akan bercerita singkat tentang pembebasan bangsa Israel yang di bawah judul yaitu kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Pertama-tama kita perlu tahu latar belakang dari bangsa Mesir atau bangsa yang diperbudak di tanah Mesir ini. Nah, bangsa Israel ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks sebagai budak di tanah Mesir. Nah, sebuah periode yang penuh dengan penderitaan, penindasan yang begitu luar biasa. Kisah ini tercatat dalam kitab suci, terkhususnya dalam kitab orang Kristen, dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama itu menggambarkan kondisi bangsa Israel yang awalnya menetap di Mesir dalam damai di bawah perlindungan Yusuf. Namun setelah kematian Yusuf muncul Firaun baru. Dia tidak mengenal sejarah dari mereka dan mulai merasa terancam oleh keberadaan dan pertumbuhan popularitas yang begitu pesat dari orang Israel di tanah Mesir tersebut. Nah, Firaun sebagai penguasa absolut di sana di bangsa Mesir, dia memutuskan untuk mempekerjakan bangsa Israel sebagai budak di sana. Nah, mereka diperlakukan dengan kejam. Nah, mereka diberi pekerjaan berat dan hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Nah, penindasan ini mencapai puncaknya ketika Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki, anak laki-laki dari bangsa Israel tersebut. Nah, sebuah tindakan ini yang bertujuan untuk mengurangi jumlah popularitas dari bangsa Israel tersebut untuk mencegah potensi pemberontakan. Maksudnya seperti itu, karena dia merasa terancam begitu. Nah, kondisi ini berlanjut hingga munculnya Musa yang akan dipilih untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan tersebut, yaitu tanah Mesir. Nah, dan pada akhirnya Musa lahir pada masa ketika Firaun telah memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Ibrani untuk mencegah popularitas mereka. Untuk menyelamatkan Musa, ibunya Musa ini menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ketika tidak lagi bisa menyembunyikan Musa, ia meletakkan Musa di dalam sebuah keranjang dan diletakkan di sungai Nil. Namun apa yang terjadi, teman-teman, dan pada waktu itu ibunya Musa ini meletakkannya di sungai Nil, dan keranjang itu ditemukan oleh putri Firaun. Nah, ketika putri Firaun melihatnya, dia merasa tergerak hatinya. Nah, oleh karena itu bayi tersebut dia ambil dan dia memutuskan untuk mengadopsi Musa sebagai anaknya sendiri. Dan nama Musa sendiri diberi oleh putri Firaun tersebut. Nah, masa kecil Musa, Musa dibesarkan di istana Firaun, di mana ia menerima pendidikan layaknya seorang pangeran Mesir. Dia dilatih dan dibesarkan di sana. Meskipun dibesarkan dalam sebuah kemewahan di istana, Musa tetap memiliki hubungan dengan bangsanya sendiri, dan akhirnya Musa akan memilih untuk meninggalkan kehidupan istana untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir tersebut. Dan pada akhirnya Musa meninggalkan bangsa Mesir. Nah, Musa meninggalkan bangsa Mesir ini
setelah dia terlibat dalam sebuah insiden yang merubah hidupnya untuk pergi dari bangsa Mesir ini. Menurut narasi tradisional, Musa yang dibesarkan di istana Firaun, dia menyaksikan seorang Mesir yang menindas seorang Ibrani, sehingga dalam upaya untuk membebaskan orang Ibrani, Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir itu. Nah, ketika perbuatan dari Musa ini diketahui oleh Firaun, Firaun berusaha untuk mencari dan membunuh Musa. Nah, Musa yang kemudian tahu dirinya itu terancam, Musa memutuskan untuk melarikan diri ke Midian. Nah, di Midian Musa bertemu dengan Yitro. Yitro ini adalah seorang imam di Midian. Nah, dan pada akhirnya Musa memutuskan untuk menikahi putri dari Yitro tersebut, yaitu Sipora. Nah, pada waktu itu Musa setelah menikahi Sipora, selama dia di sana Musa itu bekerja sebagai gembala. Nah, dia mengawasi domba-domba milik Yitro. Nah, masa-masa ini itu masa merupakan masa persiapan bagi Musa, di mana ia belajar banyak hal yang akan mungkin akan berguna dalam kepemimpinannya yang akan datang tersebut, karena Allah sudah merancangkan segala sesuatu untuk memilih Musa sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tersebut. Nah, pada akhirnya Musa dipanggil oleh Allah. Musa dipanggil oleh Allah. Pada waktu itu Musa berada di sebuah gunung yang namanya adalah Gunung Horeb. Ketika ia mengalami peristiwa yang akan mengubah hidupnya ini, ia melihat sebuah keajaiban, yaitu semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Nah, dan dari semak itu Allah berbicara kepada Musa. Nah, Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan memberitahukan kepada Musa bahwa ia telah mendengar keluhan serta penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir, karena bangsa Israel ini berteriak kepada Allah untuk meminta tolong kepada Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. Dan di sini Musa diberitahu bahwa ia dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, Tuhan memberikan misi ini kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel tersebut. Dalam wahyu tersebut Allah memberikan Musa misi khusus, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Allah menjanjikan bahwa akan menyertai Musa dan Allah akan memberinya tanda-tanda untuk membuktikan bahwa Allah yang sejati telah mengutusnya. Dan pada waktu itu Musa diperintahkan untuk kembali ke tanah Mesir dan menghadap Firaun dan berbicara kepadanya untuk meminta agar bangsa Israel itu dibebaskan dari tanah Mesir. Nah, meskipun Musa awalnya dia merasa ragu, dia tidak mau, dia menolak hal ini. Nah, Allah memberi dia kekuatan, keberanian dan dukungan melalui saudaranya Harun. Nah, untuk melaksanakan tugas suci dari Tuhan. Nah, dan pada akhirnya Musa kembali ke Mesir. Ia didampingi oleh saudaranya Harun. Mereka berdua bersama-sama pergi dan menghadap Firaun dengan pesan dari Allah. Musa dan Harun menyampaikan perintah agar bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan untuk mengadakan perayaan bagi Allah di padang gurun.
Nah, Firaun yang tidak mengakui kekuasaan Allah, dia ini tidak percaya dengan Allah, dan dia keras hati, dia menolak perintah tersebut. Sebab tanggapan atas permintaan Musa dan Harun, sehingga Firaun malah meningkatkan beban kerja bagi bangsa Israel. Ia membuat mereka menyuruh mereka bekerja lebih keras dalam membuat batu bata tanpa jerami yang biasanya disediakan oleh bangsa Mesir. Tetapi Musa dan Harun tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali menghadap Firaun dengan mujizat-mujizat yang diberikan Allah kepada mereka. Salah satunya yaitu mujizat yang paling terkenal pada waktu itu adalah ketika tongkat Harun dilemparkan ke tanah dan berubah menjadi seekor ular, dan ular ini menelan ular-ular yang dihasilkan oleh para ahli-ahli sihir dari Firaun. Namun meskipun melihat mujizat ini, Firaun tetap keras hati dan ia tetap menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, peristiwa ini memicu rangkaian dari 10 bencana yang akan Allah turunkan ke atas tanah Mesir. Di sini pada akhirnya Firaun itu tetap keras kepala, sehingga ini merupakan awal dari bencana atau 10 hukum yang akan Tuhan turunkan ke tanah Mesir tersebut. Allah menurunkan 10 tulah di tanah Mesir. Nah, 10 tulah di tanah Mesir ini adalah serangkaian bencana yang Allah datangkan atas bangsa Mesir guna untuk meyakinkan Firaun agar dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tersebut. Tulah yang pertama itu adalah air berubah menjadi darah. Nah, sungai Nil dan semua sumber air itu berubah menjadi darah dan menewaskan ikan-ikan dan menghancurkan sumber mata air dari bangsa Mesir tersebut. Nah, yang berikut adalah katak. Nah, katak-katak ini memenuhi negeri Mesir, memasuki rumah-rumah, tempat tidur, dan tempat pembuatan roti atau makanan mereka, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan besar bagi penduduk bangsa Mesir tersebut. Yang berikut adalah nyamuk. Nah, debu tanah Mesir berubah menjadi nyamuk yang menyerang manusia dan hewan di seluruh bangsa Mesir tersebut. Yang berikut adalah lalat. Nah, lalat pikat. Lalat pikat ini menyerbu rumah-rumah Mesir, merusak tanah dan membuat hidup mereka menjadi tidak tertahan lagi di sana. Yang berikut adalah penyakit pada ternak. Nah, penyakit mematikan ini menyerang ternak Mesir, menyebabkan kematian massal pada hewan ternak tersebut. Nah, yang berikut adalah bisul. Nah, bisul ini menyakitkan, muncul pada manusia dan hewan di seluruh tanah Mesir tersebut. Nah, yang berikut adalah hujan es. Allah menurunkan hujan es yang begitu dahsyat disertai dengan turunnya api ke tanah Mesir, menghancurkan tanah dan menyakiti orang serta hewan-hewan peliharaan mereka tersebut. Yang berikut adalah belalang. Belalang ini menutupi tanah Mesir, memakan segala yang tersisa setelah hujan es dan meninggalkan kerusakan besar pada petani-petani tersebut. Yang berikut adalah kegelapan. Nah, kegelapan pekat ini menutupi bangsa Mesir selama 3 hari, sehingga tidak ada yang bisa melihat atau sama sekali tidak bisa keluar begitu.
Jadi bangsa Mesir ini tertutup dengan kegelapan. Meskipun mengalami tula-tula yang mengerikan dari 9 tula ini, Firaun tetap keras kepala. Setiap kali tula itu dihentikan, hatinya menjadi lebih keras dan ia menolak untuk membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir tersebut. Ini berlanjutan hingga tula terakhir yang akhirnya memaksa Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel pergi, yaitu tula yang ke-10 tentang kematian anak-anak sulung. Nah, anak-anak sulung ini di setiap keluarga Mesir atau di setiap orang-orang Mesir dari manusia hingga hewan itu meninggal, termasuk anak sulung dari Firaun ini. Nah, ini adalah tula yang paling dahsyat pada waktu itu dan menyebabkan seruan yang hebat di seluruh tanah Mesir. Meskipun sudah sampai kepada 9 tulah ini, Firaun itu tetap keras kepala dan tidak mau membebaskan bangsa Israel tersebut. Dan pada akhirnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk menyuruh orang-orang Israel ini untuk menandai rumah mereka dengan darah lembu supaya mereka luput dari bencana tersebut, yaitu kematian anak sulung. Dan pada malam hari Allah mengutus malaikatnya untuk datang membunuh setiap bayi laki-laki sulung atau anak laki-laki sulung dari orang-orang Mesir tersebut, sehingga pada waktu itu anak-anak sulung dari orang-orang Mesir ini mengalami kematian. Tidak ada rumah yang tidak terluput dari kematian tersebut, mulai dari anak-anak, hewan, ternak, mereka semua mengalami kematian. Sehingga pada waktu itu Firaun pun anak sulungnya mengalami kematian. Sehingga pada waktu itu Firaun bersedih dan dia merasa terpukul begitu, sehingga dia memutuskan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan tersebut, yaitu tanah Mesir tersebut. Kurang lebih perbudakan mereka itu sudah menjelang waktu 430 tahun, cukup lama mereka diperbudak di bangsa Mesir tersebut, sehingga bangsa Israel berbondong-bondong untuk pergi membawa ternak mereka, lembu mereka keluar dari bangsa Mesir tersebut. Nah, di tengah perjalanan menuju Gunung Sinai, di sini di bawah kepemimpinan Musa, di mana Allah berjanji kepada nenek moyang mereka akan memberikan tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Di tengah perjalanan Firaun ini merasa menyesal dengan keputusan tersebut, sehingga dia ini memutuskan mengutus pasukan-pasukannya untuk mendahului, untuk menangkap bangsa Israel ini, untuk membawanya kembali ke tanah Mesir untuk diperbudak lagi. Sehingga mereka ini dikejar sampai pada waktu mereka terjebak di Laut Merah. Sehingga pada waktu itu mereka terjebak, tidak ada jalan untuk mereka lalui, sehingga di situasi seperti ini Allah berfirman kepada Musa untuk mengarahkan tongkatnya itu ke laut, sehingga Musa mentaati perintah dari Tuhan, sehingga Allah membelah laut tersebut, sehingga bangsa Israel ini bisa menyeberang melewati jalan yang kering, yang laut yang sudah dibelah oleh Tuhan. Sehingga pasukan-pasukan ini juga mengejar mereka. Firaun dan pasukan-pasukannya mengejar bangsa Israel tersebut. Nah, pas di tengah-tengah laut bangsa Israel ini sudah menyeberang, sudah sampai di darat, Musa menurunkan tongkatnya sehingga air laut itu kembali tertutup, sehingga Firaun beserta pasukan-pasukannya itu tenggelam di bawah Laut Merah tersebut. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam situasi mendesak, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, ketika kita selalu mengandalkan dan mau mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti Musa yang selalu taat dan setia
dengan perintah-perintah yang diberikan Allah kepadanya, sehingga bangsa Israel ini selamat dari kejaran oleh pasukan-pasukan dari Firaun tersebut. Singkat cerita, bangsa Israel telah tiba di kaki Gunung Sinai. Mereka ingin menerima 10 perintah dari Allah. Kenapa mereka harus menerima 10 perintah ini? Karena bangsa ini selalu tegak-teguk, sehingga Allah berfirman kepada Musa, sehingga Musa pergi ke atas Gunung Sinai untuk mengambil 10 perintah tersebut. Nah, 10 perintah ini untuk dijadikan pedoman hidup atau untuk bangsa itu lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, apa yang Tuhan mau. Bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi kita sebagai umat Kristen, kita sebagai umat Allah yang taat kepada Allah, kita harus melakukan 10 perintah tersebut. Kita harus menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan 10 perintah itu dapat kita baca dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan pada akhirnya, singkat cerita, Musa mati. Nah, Musa tidak sempat menginjak tanah perjanjian tersebut, tetapi Allah Tuhan memperlihatkan tanah itu kepada Musa dari puncak Gunung Nebo sebelum dia mengalami kematian. Nah, setelah Musa melihatnya, setelah Musa mengalami kematian, Yosua diangkat menjadi pemimpin baru. Dengan keberanian dan iman yang kuat, Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, sehingga janji Tuhan kepada nenek moyang mereka dipenuhi oleh Tuhan. Nah, pelajaran yang perlu kita ambil dalam cerita singkat ini atau firman Tuhan yang saya bahas secara singkat di sini, bahwa Allah selalu ada untuk kita dimanapun, kapanpun. Allah selalu senantiasa menyertai kita, baik susah maupun senang. Allah selalu berada di pihak kita, seperti Allah ada di pihak bangsa Israel menuntun mereka keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun. Begitu juga dengan kehidupan kita, Allah selalu ada untuk kita. Sekian dari cerita singkat dari saya. Mungkin teman-teman ingin mau tahu lebih dalamnya lagi, teman-teman bisa membacanya dalam firman Tuhan dari perjanjian lama. Mungkin ini saja cerita pendek dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.